Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua, serta pecinta cerita misteri kisah nyata dimanapun berada. Perjumpaan kali ini Kang Asep kembali menyuguhkan cerita baru yang sungguh mengerikan juga memilukan. Tentunya masih dalam kisah nyata. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Bisikan Gaib. Ternyata bukan ikan yang dipotong-potong oleh suamiku, melainkan itu tubuh kedua anakku. Karya Kang Asep Hidayat sendiri. Namun dalam cerita ini mohon maaf, semua nama tokoh dan daerah sengaja Kang Asep samarkan. Ya tentunya demi kebaikan bersama. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Bang, jangan lagi menuntut ilmu-ilmu yang gak jelas itu lagi ya. Tak baik efeknya ke diri abang. Aku khawatir terjadi apa-apa sama abang. Suatu malam aku berbicara kepada suamiku karena aku perhatikan akhir-akhir ini suamiku memiliki hobi yang menurutku aneh, yaitu menuntut ilmu. Dan aku perhatikan ilmu yang tengah didalami suamiku sepertinya ilmu hitam. Namaku Dina dan aku tinggal di sebuah kota yang maaf aku tidak bisa mengatakan nama daerahnya. Ya tentunya demi kebaikanku dan keluarga, aku sudah menikah dan memiliki 2 orang buah hati. Anak pertamaku perempuan dan yang kedua laki-laki. Dalam perkawinan aku merasa sudah cukup bahagia. Memiliki suami yang sayang dan bertanggung jawab. Masalah rezeki, aku selalu bersyukur saja seberapa yang diberi suamiku, karena aku pikir seberapa pendapatan suami berarti ya segitulah rezeki yang Tuhan berikan untuk kami. Aku dan suami tinggal di sebuah rumah sederhana. Itu bukan rumah pribadi, melainkan rumah dari kantor di mana suamiku bekerja. Rumah itu terdapat dari 2 kamar tidur, ruang tamu plus ruang keluarga yang menjadi 1, dapur serta 1 kamar mandi. Untuk keluarga kecil seperti kami, lumayanlah untuk sementara menjelang kami dapat memiliki rumah sendiri. Keseharianku hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, mengurus rumah, suami, dan anak-anak. Beberapa istri tetangga yang pekerjaan suaminya seprofesi dengan suamiku sering bertanya, "Din, kamu gak suntuk apa? Setiap hari di rumah terus." Demikian mereka berkata, karena mereka memang bekerja di luar, tidak seperti aku. Tapi jujur, aku tidak merasa suntuk karena hari-hariku terhibur dengan adanya anak-anakku, juga suami yang sayang denganku. Selain itu juga suamiku memang tidak mengizinkan untuk aku bekerja di luar. Kita bersyukur saja deh, kalau memang kita ditakdirkan untuk jadi orang kaya, pasti kita akan kaya. Walau yang bekerja cuma abang sendiri, yang penting kamu bisa mengatur keuangan dengan baik ya. Kata-kata itulah yang terucap dari suamiku. Tentunya aku sebagai istri harus patuh dan taat atas keputusan suami. Walau sebenarnya aku juga memiliki pendidikan yang lumayan. Aku seorang sarjana. Hari berganti hari terus berlalu sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan kehidupan ini. Tanpa terasa,
usia pernikahan kami sudah 6 tahun. Anak pertamaku Yeni yang cantik kini berusia 5 tahun dan anak laki-lakiku yang ganteng seperti ayahnya berusia 3 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempurnaan dalam hidupku. Dengan hadirnya suami yang baik dan 2 orang anak yang begitu lucu dan sempurna. Setiap hari Minggu, biasanya kami gunakan untuk jalan-jalan. Walau hanya berkeliling kota dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra, kendaraan satu-satunya yang kami sayangi. Tapi minggu itu, kami memutuskan bersantai di rumah saja. Karena hari itu kami tidak keluar rumah, aku memasak makanan spesial dari biasanya. Walau tidak jalan-jalan, tapi kami menikmati hari dengan begitu indah dan bahagia. Di tengah kami bersantai, tiba-tiba saja ada suara ketukan di pintu depan. Selamat siang, Dodi. Terdengar suara mengucapkan salam dan memanggil nama suamiku. Suamiku beranjak melangkah mendekati pintu dan membukanya. "Hai Jody, kamu rupanya. Ayo masuk." Sapa suamiku, ternyata itu temannya. Karena suamiku menyebut namanya dan terlihat akrab. Setelah bersalaman dan duduk di ruang tamu, aku ke belakang untuk membuatkan minum untuk tamunya suamiku. Sementara suamiku dan tamunya yang bernama Jody itu mengobrol. Setelah meletakkan minum, aku dan kedua anakku nonton TV, enggan untuk ikut duduk mengobrol bersama mereka. Mungkin ada yang akan mereka obrolkan. Namun karena ruang tamu dengan ruang keluarga menyatu, tanpa sengaja sesekali aku mendengar pembicaraan mereka berdua. "Dot, kemarin aku pergi ke dukun yang ada di kaki gunung itu loh," ucap Jody serius. "Gila kamu, sudah main dukun sekarang," ujar Dodi sembari tertawa. "Jangan aneh-aneh dulu mikirnya, aku nuntut ilmu Dot. Dot, aku sudah membuktikannya, memang mantap Dot," jawab Jody sembari tertawa serta meyakinkan Dodi. "Emangnya ilmu apa yang kamu tuntut Jod?" tanya Dodi yang terlihat mulai serius. "Begini Dot, aku kan hidup di pasar. Jadi kalau tidak punya ilmu kekuatan diri, ya bisa mati konyol. Itulah alasanku nuntut ilmu kebal. Nih lihat, aku buktikan," ucap Jody sembari merogoh saku celana sebelah kanannya, dan ternyata ia mengeluarkan pisau lipat. Lalu ia membuka pisau lipat yang tajam itu. Set! Mata pisau yang tajam itu disayatkan pada telapak tangan kirinya berulang. Namun hebat, benar saja pisau tajam itu tidak mampu melukai tangan Jody. Kedua mata Jody terbelalak, merasa ngeri melihat aksi yang dilakukan Jody. Singkat cerita, Dodi terpengaruh dengan aksi yang diperlihatkan Jody. Bahkan Dodi tertarik untuk ikut menuntut ilmu. Jody dan Dodi mengatur janji hari Kamis malam Jumat mendatang. Mereka berdua akan pergi ke rumah sang guru yang berada di kaki gunung daerah itu. Hari Kamis sekitar jam 5 sore, suamiku terlihat bersiap diri. Walau ia belum berkata kepadaku jika akan pergi, namun aku sudah tahu karena hari Minggu kemarin aku sempat mendengar rencana suamiku dengan Jody, temannya itu. Beberapa saat kemudian, suamiku bicara kepadaku sekaligus pamitan. "Dek, Abang ada janjian sama teman, mau pergi ke kaki gunung di sana, katanya ke tempat orang pintar."
Demikian ucap suamiku. Iya bang, hati-hati ya. Abang jangan aneh-aneh ya. Jawabku mengkhawatirkannya. Mau macem-macem gimana dek? Abang cuma ikut dia aja kok. Ya udah, abang berangkat ya. Ujarnya kepadaku setelah mencium kepala kedua anaknya. Ia pun pergi. Sejak saat itu, aku perhatikan setiap malam Jumat suamiku selalu keluar rumah. Ketika ditanya, jawabnya ke tempat orang pintar itu. Aku mulai risau dan khawatir dengan kegiatan suamiku di sana. Ditambah lagi, akhir-akhir ini sikapnya perlahan berubah. Suamiku menjadi sosok yang pendiam. Ia berbicara hanya seperlunya saja. Tentu saja hal itu membuat aku semakin khawatir. Beberapa kali aku ingatkan, tapi dia tak peduli. Tetap saja setiap malam Jumat dia selalu pergi. Bukan tanpa alasan, aku sangat mengkhawatirkan suamiku. Selain dia berubah dari sikap dan perbuatannya, dia juga selalu membawa barang-barang seperti jimat. Semenjak suamiku membawa barang-barang seperti itu ke rumah, entah secara kebetulan atau bagaimana, akhir-akhir ini kerap aku mengalami hal aneh, bahkan menakutkan. Mulai dari suara-suara seperti orang tengah mengobrol, suara tawa cekikikan. Bahkan suatu malam ketika suamiku tengah pergi, aku terjaga dari tidurku karena ingin ke kamar mandi. Aku keluar kamar dan melangkah ke belakang, karena rumah kami hanya ada satu kamar mandi saja yang posisinya di dekat dapur. Di dapur malam itu memang gelap karena lampunya putus sedari sore tadi dan belum sempat diganti. Tapi tidaklah terlalu gelap karena masih ada bias sinar dari kamar mandi yang memang lampunya tidak pernah dimatikan. Di saat aku melintas di dapur, seketika bulu romaku meremang. Aku merasa ada beberapa pasang mata dari kegelapan tengah memperhatikanku. Saat itu aku berusaha menepis perasaan itu. Mungkin hanya perasaanku saja. Demikian pikirku. Buru-buru aku selesaikan buang air kecilnya karena jujur aku merasa ketakutan. Setelah selesai aku segera membuka pintu kamar mandi dan entah mengapa tatapanku langsung tertuju ke sudut ruang dapur yang gelap. Namun dengan terbukanya pintu kamar mandi, seketika bias sinar lampu yang ada di dalam kamar mandi itu dapat menerangi sedikit di ruang dapur. Tubuhku gemetaran, kedua kakiku terasa tak mampu menopang tubuhku. Karena dengan jelas aku dapat melihat sosok makhluk tinggi besar dan hitam di sudut ruang itu. Kedua mata makhluk itu berwarna merah menyala terkena pantulan cahaya lampu dari kamar mandi, menatap ke arahku. Di saat situasi yang benar-benar sangat menakutkan, tiba-tiba saja, "Dek, buka pintu, abang pulang." Terdengar suara ketukan pintu depan dan terdengar suara memanggilku. Ya, itu suamiku. Sontak aku menoleh ke sebelah kiri di mana pintu depan berada. Dan ketika kembali pandanganku ke arah sudut dapur lagi, makhluk menyeramkan itu sudah tidak ada di sana. Setengah berlari aku ke depan dan langsung membukakan pintu untuk suamiku yang pulang. Astaga! Serasa jantungku berhenti berdetak. Bagaimana tidak, bayanganku saat itu yang datang suamiku karena tadi sempat memanggil dan mengatakan jika ia pulang. Namun saat aku membuka pintu, yang terlihat berdiri di depan bukanlah suamiku, melainkan sosok hitam makhluk yang tadi berdiri di dapur. Kali ini kedua kakiku
benar-benar tidak mampu lagi menopang tubuhku. Aku tak sadarkan diri. "Bunda, Bunda." Samar aku mendengar suara anak kecil menangis dan memanggil Bunda. Aku terkesiap dan terbangun. Astaga, aku berada di kamar belakang. Kok bisa aku tidur di kamar ini? Demikian sepintas pikiranku bertanya-tanya. Namun saat itu aku tak sempat berpikir panjang lebar. Karena di luar kamar aku mendengar suara anak-anakku menangis dan memanggilku. Segera aku beranjak dari tempat tidur hendak keluar. Aduh, aku merasakan tubuhku remuk, sangat sakit dan sulit rasanya untuk berjalan. Dengan susah payah aku paksakan berjalan dan keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, kulihat anak-anakku tengah menangis di ruang TV. Tak sengaja mataku melirik ke pintu depan. Terlihat daun pintu itu terbuka lebar dan di luar masih terlihat gelap. Ya, menandakan hari masih malam. "Bunda kemana tadi? Kok gak ada?" tanya anakku yang besar sembari menangis. Aku tak menjawab. Aku langsung menggendong anakku yang kecil dan langsung menutup serta mengunci pintu itu. Lalu aku bawa kedua anakku ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar, aku membaringkan anak-anakku dan membuatkan susu untuk mereka agar diam dan tidur kembali. Tak lama kedua anakku akhirnya tidur pulas. Di saat itulah pikiranku kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Mulai dari ketika aku keluar dari kamar mandi sampai aku membuka pintu yang aku kira itu suamiku yang datang. Hingga terakhir aku tiba-tiba saja terbangun dan berada di kamar belakang. Seketika tubuhku meremang, dadaku berdebar hebat. Perlahan aku turun dari kasur agar tidak membangunkan kedua anakku. Lalu aku melangkah menuju lemari pakaian yang di bagian pintunya terdapat sebuah cermin. Jantungku semakin berdetak lebih kencang. Ketika di cermin besar itu, aku melihat bayangan tubuhku yang di beberapa bagian tubuh ada lebam membiru, di antaranya di bagian leher. Penasaran aku menyingkapkan pakaianku. Astaga! Di bagian dadaku banyak sekali bercak lebam membiru. Dan satu hal, aku sebagai perempuan dewasa yang sudah bersuami, tentunya aku tahu bagaimana rasa tubuh di saat baru saja berhubungan dengan pasangan atau suami. Dan saat itu, aku merasakan hal demikian. Namun siapa yang telah berhubungan denganku? Aku tidak yakin jika ini perbuatan suamiku, karena suamiku tidak pernah seperti ini melakukannya. Demikian pikirku berkecamuk. Tak terasa bening air mataku menetes. Aku merasa kotor. Lalu di mana sekarang Bang Dodi? Di saat itu pula aku kembali ingat kepada suamiku yang hingga saat ini belum pulang. Aku mengambil ponsel yang berada di meja samping ranjang. Lalu aku telepon Bang Dodi. Namun beberapa kali aku telepon, tetap saja tidak diangkatnya. Aku menangis sendiri di kamar. Mengapa suamiku tidak berada di dekatku di saat aku membutuhkannya? Dan aku tahu dia tidak berada di dekatku saat ini bukan karena hal yang menurutku penting. Demikian sesalku dalam hati. Aku lihat jam dinding. Waktu menunjukkan jam 5 subuh. Suamiku belum pulang juga. Saat itu pikiranku benar-benar kacau.
Tidak tahu apa lagi yang akan kuperbuat. Jam 6 pagi, aku pergi ke kamar mandi. Aku mandi dengan air hangat. Setelah mandi, aku memasak walau badanku terasa sakit serta mataku sangat mengantuk. Aku paksakan karena aku harus menyiapkan sarapan pagi untuk suamiku sebelum berangkat kerja. Walau saat itu suamiku belum pulang juga. Di tengah aku memasak, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Segera aku melangkah ke depan. Saat itu aku benar-benar yakin jika itu suamiku yang datang. Aku buka pintu dan ternyata benar saja Bang Dodi yang pulang. Kok sampai pagi begini abang baru pulang? Abang kemana saja bang? Tanyaku pelan. Namun suamiku tidak menjawab, bahkan melihat wajahku saja tidak. Bang Dodi masuk begitu saja, melewati aku yang saat itu berdiri di depan pintu. Tanpa bicara ia langsung masuk ke kamar dan aku mengikutinya dari belakang tanpa berkata-kata lagi. Di dalam kamar dia langsung ganti pakaian kerja, lalu tanpa pamitan langsung ia berangkat lagi. Aku hanya bisa diam dan memperhatikan kepergiannya begitu saja. Setelah tidak terlihat lagi olehku, aku duduk di kursi teras depan. Aku benar-benar tak mengerti mengapa suamiku berubah menjadi acuh dan dingin. Jangankan kepada aku, kepada kedua anaknya saja, seakan dia tak peduli lagi. Sikap suamiku semakin hari semakin aneh. Beberapa kali aku berbicara kepadanya, namun dia tidak merespon. Yang keluar dari mulutnya hanya aku capek dan jangan ikut campur. Ketika aku memintanya agar jangan menuntut ilmu itu lagi, hingga suatu malam aku sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya. Ditambah lagi dia mengumpulkan barang-barang yang menurutnya antik, seperti keris, pedang samurai, dan lainnya yang berkaitan dengan senjata tajam. Bang, sampai kapan abang seperti ini sama kami? Abang benar-benar sudah lupa sama kami. Sudahlah bang, jangan lagi abang menuntut ilmu yang gak jelas itu lagi. Karena ilmu itu, sekarang abang benar-benar lupa sama kami. Kalau enggak, biarlah kami pulang kampung saja bang. Demikian ucapku kepadanya yang saat itu dia tengah membersihkan benda-benda keramatnya. Tiba-tiba saja suamiku menghentikan kegiatannya dan plak! Dia menamparku dengan sekuat tenaganya. Hingga aku tersungkur menahan sakit di wajahku. Aku menangis, namun aku menangis tidak hanya karena rasa sakit terkena tamparannya, tapi batinku yang sakit. Rasa tak percaya, tapi ini terjadi. Orang yang selama ini aku cintai tega menyakitiku. Bahkan dia tak peduli melihat aku kesakitan dan menangis. Lalu dia mendekatiku dan berkata, "Kalau kau tidak suka melihatku, keluar kau." Bentaknya dan menyeret aku dengan kasar, mengeluarkan aku dari kamar. Brak! Setelah aku dikeluarkan dari kamar, pintu kamar ia tutup dengan kuat dan menguncinya dari dalam. Terdengar kedua anakku menangis dan memanggil aku. Namun itu tak lama, suamiku bisa menenangkan anak-anak. Ya, kedua anakku memang dekat dengan ayahnya. Di depan pintu kamar aku hanya bisa menangis. Namun aku menangis tidak sampai mengeluarkan suara keras, karena aku tidak mau
sampai tetangga mendengar jika kami tengah ribut. Aku memutuskan untuk istirahat di kamar belakang saja. Di kamar itu, aku membaringkan tubuh di atas kasur. Mungkin karena fisikku sudah teramat lelah, tanpa terasa, akhirnya aku tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur, akhirnya aku terjaga. Karena aku mendengar suara sesuatu yang lumayan bising. Itu suara seperti seseorang tengah membersihkan ikan atau memotong ikan di landasan. Masih di atas tempat tidur, aku memperjelas pendengaran. Aku semakin yakin ada yang tengah memotong-motong ikan. Perlahan aku bangun dan melangkah keluar dari kamar. Setelah di luar kamar, aku dapat mendengar lebih jelas lagi suara itu. Sedikit heran karena suara itu tidak dari dapur, melainkan dari kamar depan. Dengan pelan aku melangkah mendekati kamarku. Yang terlihat dari tempatku saat itu, pintu kamarnya terbuka lebar dan kamar dalam keadaan terang. Aku berdiri di depan pintu kamarku, lalu perlahan aku menyibakkan kain hordeng pintu kamarku untuk melihat ke dalam. Ya Tuhan! Benar saja, suara seperti orang tengah memotong ikan itu dari kamar kami dan suamiku yang tengah melakukannya di atas kasur. Tapi bukan ikan atau ayam yang tengah ia potong-potong, melainkan tubuh kedua anakku. Di atas kasur aku melihat bagian tangan dan kaki terkumpul menjadi dua tumpukan. Dan saat itu aku tidak tahu suamiku tengah memotong bagian apa lagi dari tubuh anak-anakku. Darah segar sudah pasti membasahi kasur. Sempat aku melihat kepala kedua anakku tersusun di atas meja kecil. Suamiku telah memutilasi kedua anakku, yang tentunya anak-anaknya juga. "Bang, apa yang kamu lakukan, Bang?" jeritku histeris di depan pintu. Mendengar jeritanku, seketika dia memandang ke arahku. Melihat wajahnya yang penuh dengan bercak darah kedua anakku, aku merasa ngeri. Aku berlari keluar rumah menuju rumah tetangga. Aku gedor berkali-kali rumah tetanggaku. Bersyukur mereka cepat membuka pintunya dan bertanya ada apa malam-malam memanggilnya. Dengan panik dan sembari menangis, aku menceritakan apa yang telah terjadi. Sontak tetanggaku terkejut. Bahkan karena teriakan dan tangisanku, beberapa tetangga lainnya berdatangan dan menghampiriku. Beberapa tetangga, khususnya para bapak-bapaknya, pergi ke rumahku. Sementara aku tetap di rumah mereka, aku merasa sangat terpukul dengan apa yang terjadi. Aku tidak kuat menerima kenyataan ini. Aku terus menangis sejadi-jadinya. Hancur rasanya hati ini. Bagaimana tidak, aku menyaksikan sendiri kedua anakku dimutilasi. Terlihat ada kendaraan polisi datang dan membawa suamiku ke kantor polisi, serta potongan tubuh anakku dibawa pihak medis ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, serta rumahku dipasang polis lain. Malam itu di sekitar rumahku menjadi ramai. Entah siapa dan dari mana saja banyak orang berdatangan. Melihat situasi demikian sudah pasti membuat aku semakin kacau. Demi kebaikan, para tetangga membawa aku pergi dari area perumahan kami. Aku dibawa ke rumah kerabatnya yang sedikit jauh dari perumahan itu. 2 hari kemudian, kondisi psikis dan fisikku lumayan baik.
Walau aku belum bisa menahan tangis jika teringat kedua anakku, aku dijemput oleh pihak polisi untuk dimintai keterangan. Setibanya di ruang riksa, dengan lembut penyidik meminta keterangan dan aku menjelaskan semua yang aku lihat. Bahkan dari awal dia bersikap aneh. Setelah pemeriksaan selesai, aku diantar kembali ke rumah kerabat tetanggaku karena untuk sementara memang aku dititipkan di sana. Kira-kira 7 hari pasca kejadian itu, aku mendatangi kantor polisi di mana suamiku ditahan. Karena aku penasaran bagaimana proses selanjutnya. Setibanya di kantor polisi, aku masuk ke ruang di mana beberapa hari yang lalu aku dimintai keterangan untuk menjumpai penyidik yang menangani kasus ini. Keterangan yang aku dapat dari penyidik yang menangani kasus suamiku, bahkan hasil pemeriksaan dan konselingnya menunjukkan bahwa suami gangguan jiwa. Dengan demikian kasusnya ditangguhkan dan suamiku harus dirawat di rumah sakit jiwa. Mendengar penjelasan dari penyidik sungguh membuat hatiku semakin hancur. Ini semua gara-gara Jody dan dukun itu yang akhirnya suamiku menjadi monster mengerikan, bahkan jadi pembunuh mengerikan. Anak-anakku yang jadi korbannya. Ucapku geram. Mendengar ucapanku, penyidik itu berusaha untuk menenangkanku. Lalu ia berkata, "Yang pertama, ibu harus kuat dan sabar ya. Saya mohon ibu bersabar. Oh ya, Jody temannya suami ibu itu sudah tiada, Bu. Jody sudah meninggal seminggu yang lalu." Demikian ucap penyidik itu memberitahukan kepadaku jika Jody yang aku maksud sudah tiada. Mendengar itu tentu saja aku sangat terkejut dan bertanya, "Masa iya, Pak? Jody yang biasa nongkrong di pasar itu, Pak?" Demikian tanyaku untuk memastikan. "Iya, Bu, Jody itu. Dia meninggal karena bunuh diri. Diduga mengalami depresi berat." Demikian ujar penyidik itu menjelaskan. Astaga, aku sangat terkejut mendengarnya. Lalu apa bedanya dengan suamiku? Bedanya kalau Jody bunuh diri, sementara suamiku membunuh dan memutilasi darah dagingnya sendiri. Tanpa terasa bening air mataku kembali menetes dan mengalir di pipiku. Entah apa yang aku rasakan saat itu. Aku sudah tidak tahu lagi. Suamiku memang pembunuh keji kedua anakku, juga anaknya. Tapi suamiku juga korban dari ilmu hitam yang ia tuntut. Aku marah, aku benci sama suamiku juga percuma. Karena aku yakin apa yang dia lakukan di luar akal sehatnya. Bahkan saat ini dia dinyatakan gangguan jiwa dan harus ditangani serta dirawat di rumah sakit jiwa. Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa suamiku, serta kuatkanlah aku dalam menghadapi musibah ini. Hanya kepadamu aku mohon ampun dan perlindungan Tuhan. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran berharga dari kisah ini. Bahkan tidak sepatutnya kita manusia meminta apapun selain kepada Allah. Karena sesungguhnya para jin dan setan berupaya menipu dan memperdaya kita agar terjerumus dan akhirnya menjadi teman mereka kelak di neraka. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.